Pemirsa, sejumlah lembaga survei merilis 6 nama tokoh yang sama menempati elektabilitas sebagai calon presiden 2024 mendatang. Namun, keenam tokoh tersebut berada di urutan yang berbeda dalam hasil survei. Lantas, siapa saja yang kuat sebagai calon presiden 2024? Mari kita simak informasinya. Pemilihan presiden 2024 semakin terasa, meski pandemi belum juga berakhir. Sejumlah lembaga survei telah merilis hasil jajak pendapat antara berbagai tokoh. Mereka menguji nama elektabilitas nama yang digadang-gadang untuk menjadi bakal capres 2024. Ada 6 tokoh yang sama masuk dalam lembaga survei. Namun, hasil surveinya menempatkan urutan yang berbeda-beda. Hasil survei Carta Politika menempatkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai elektabilitas teratas sebesar 16,2%. Kemudian ada nama Ketua Partai Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan urutan kedua sebesar 14,8%. Dan urutan ketiga Anies Baswedan sebesar 14,6%. Urutan berikutnya Ridwan Kamil 5,6%. Kemudian Sandiaga Uno 4,6%, kemudian menyusul terakhir Agus Harimurti Yudhoyono. Temuan yang sama juga ditemukan lembaga Polmatrix Indonesia. Elektabilitas Ganjar paling unggul mencapai 20,1%. Prabowo di posisi kedua dengan 16,5%. Namun di tempat ketiga Polmatrix menempatkan Ridwan Kamil besar 10,6%, yang disusul Anies Baswedan 9,4%. Sandiaga Uno 7,1%, dan terakhir Agus Harimurti Yudhoyono 4,5%. Sementara itu, hasil berbeda dirilis lembaga survei Indonesia Political Opinion atau IPO. Anies Baswedan ditempatkan pada posisi teratas dengan 18,7%, disusul Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan 16,5%, serta Sandiaga Uno pada posisi ketiga dengan 15,5%. Agus Harimurti Yudhoyono berada di posisi keempat dengan 9,9%. Nama Prabowo Subianto terlempar di urutan kelima dengan presentasi sebanyak 7,8%, disusul Ridwan Kamil 6,2%. Direktur IPO Kurniansah mengatakan, mereka yang berada di kelompok pemerintahan ketika masyarakat merasa kecewa dengan kinerja pemerintah, maka mau tidak mau simpati itu akan bergeser kepada kelompok-kelompok oposisi. Ini bisa kita lihat misalnya bagaimana Prabowo Subianto yang paling populer secara ketokohan, tetapi dari sisi elektabilitas menurun, sementara AHY yang di luar pemerintahan terlemparnya nama Prabowo Subianto karena masyarakat mencari nama atau tokoh di luar partai penguasa. Survei Carta Politika yang berjudul Evaluasi Kebijakan dan Peta Politik Pandemi dilakukan pada masa 12 hingga 20 Juli 2021 dengan melibatkan 1.200 koresponden survei. P-Matrix Indonesia dilakukan 25 Juli sampai dengan 5 Agustus, mewakili 2.000 responden dari 34 provinsi. Sementara itu, IPO melakukan survei 2-10 Agustus dengan sampel 1.200 responden. Safaat Channel mengabarkan.